Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahriani Eka Fitri dengan NIM 182704205 di kelas APTP 2018. Baik, pada tugas video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan rumpon dengan mata kuliah Analisis Daerah Penangkapan Ikan. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Definisi rumpon atau fish gratting device adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik di dangkal maupun di dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Sedangkan menurut definisi rumpon menurut SK Mentan nomor 51-KPTS/LK.250/1/97 adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut. Terdapat 3 jenis rumpon. Yang pertama, rumpon perairan dasar, yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut. Rumpon yang kedua yaitu rumpon perairan dangkal, yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman sampai dengan 200 meter. Sedangkan rumpon yang ketiga yaitu rumpon perairan dalam, yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Manfaat penggunaan rumpon. Yang pertama, penggunaan rumpon laut dalam sorong ternyata dapat meningkatkan hasil tangkapan total sebesar 105% dan hasil tangkapan persatuan upaya sebesar 142%. Yang kedua, meningkatkan pendapatan pemilik rumpon sebesar 367%, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak untuk kapal besar 64,3%, serta mengurangi pemakaian umpan hidup sebesar 50%. Yang ketiga, namun dengan bertambahnya penggunaan rumpon, maka terlihat kecenderungan menurut hasil tangkapan persatuan upaya (CPUE). Konstruksi dan teknis pemasangan rumpon. Menurut Preston tahun 1982, secara garis besar rumpon terdiri atas 3. Yang pertama, atraktor, yang kedua, mooring line, yang ketiga, pemberat. Komponen konstruksi dan teknisi pemasangan rumpon. Yang pertama, pelampung. Pelampung mempunyai kemampuan mengapung yang cukup baik. Bagian yang mengapung di atas air 1/3 bagian. Konstruksi cukup kuat, tahan terhadap gelombang dan air, mudah dikenali dari jarak jauh, bahan pembuatannya mudah didapat. Komponen yang kedua yaitu tali temali. Tali temali terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah busuk. Harganya relatif murah, mempunyai daya apung yang cukup untuk mencegah gesekan terhadap benda-benda lainnya dan terhadap arus, tidak bersimpul atau less knot. Komponen yang ketiga yaitu pemberat. Bahannya murah, kuat dan mudah diperoleh. Massa jenisnya besar, permukaannya tidak licin dan dapat mencengkeram. Pada konstruksi dan teknis pemasangan rumpon, daya tahan rumpon yang dipasang di laut sangat bervariasi, tergantung jenis material dan masing-masing komponen, serta kondisi dan kedalaman perairan di mana rumpon tersebut dipasang. Menurut Atapattu tahun 1991, penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan laju tangkap dengan pengurangan biaya produksi,
mengurangi waktu untuk mencari gerombolan ikan sehingga mengurangi biaya operasi kapal, meningkatkan efisiensi penangkapan serta memudahkan operasi penangkapan ikan yang berkumpul di sekitar rumpon. Mengapa demikian? Karena rumpon sebagai alat bantu penangkapan dipasang di tengah laut agar rumpon dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya. Maka dalam pemasangannya diperlukan adanya informasi tentang kedalaman, kecerahan air, arus, suhu, salinitas, dan keadaan topografi dan dasar perairan di mana rumpon akan dipasang. Keberadaan ikan di sekitar rumpon memiliki tingkah laku ikan karena berbagai sebab, antara lain yang pertama, rumpon sebagai tempat bersembunyi di bawah bayang-bayang daun rumpon bagi beberapa jenis ikan tertentu. Yang kedua, rumpon sebagai tempat berpijah bagi beberapa jenis ikan tertentu. Yang ketiga, rumpon itu sebagai tempat berlindung bagi beberapa jenis ikan yang mempunyai sifat fototaksis negatif. Menurut Samples dan Sproul tahun 1985 yang mengemukakan teori tertariknya ikan yang berada di sekitar rumpon disebabkan karena yang pertama, rumpon sebagai tempat berteduh atau shading place bagi beberapa jenis ikan tertentu. Yang kedua, rumpon sebagai tempat mencari makan atau feeding ground bagi ikan-ikan tertentu. Yang ketiga, rumpon sebagai substrat untuk meletakkan telurnya bagi ikan-ikan tertentu. Yang keempat, rumpon sebagai tempat berlindung atau shelter dan predator bagi ikan-ikan tertentu. Yang kelima, rumpon sebagai tempat sebagai titik acuan navigasi atau meeting point bagi ikan-ikan tertentu yang beruaya. Beberapa keuntungan rumpon bagi nelayan, yaitu nelayan tidak perlu melakukan penangkapan ikan dengan cara mengejar atau mengikuti kemana ikan bergerak, menciptakan daerah penangkapan ikan buatan sehingga nelayan cukup menangkap ikan di sekitar rumpon, memberikan kepastian dalam menentukan daerah penangkapan ikan, mendekatkan daerah penangkapan ikan atau fishing ground dengan nelayan, mampu menekan biaya operasional penggunaan BBM atau solar sehingga sebesar 30%, mampu meningkatkan produksi penangkapan ikan hingga mencapai 30%. Kontra pengoperasian rumpon. Yang pertama, keberadaan rumpon tersebut telah menyebabkan jaringan mengalami kerusakan akibat tersangkut pada rumpon. Yang kedua, keberadaan rumpon diprotes oleh para nelayan jaring karena dianggap telah turut memperburuk hasil tangkapan nelayan jaring. Yang ketiga, konflik yang timbul akibat penggunaan rumpon lebih disebabkan tidak dilibatkannya seluruh nelayan dalam membangun rumpon di perairan. Yang keempat, keberadaan rumpon juga menyebabkan penurunan kapasitas daya dukung 3-10%. Pada materi yang terakhir yaitu pengelolaan rumpon, di mana Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor Kep 30/Men/2004 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon mengatur tentang tata cara pemasangan rumpon. Dalam hal ini, rumpon dapat dioperasikan di wilayah perairan. Yang pertama, perairan 2 mil laut sampai 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah. Yang kedua, perairan di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah. Yang tiga, perairan di atas 2 mil laut dengan CI Indonesia. Yang keempat, perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpon wajib terlebih dahulu memperoleh izin.